Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini admin akan melanjutkan serial animasi Donghua Battle of the Heaven, yang mana di episode sebelumnya setelah pertarungan sengit antara Xiaoyan melawan Liu Qing serta kekalahan telak Lin Xuya dari Sun Er, hal menarik apa lagi nih yang akan terjadi di episode kali ini? So langsung saja, let's get started. Diceritakan 3 hari telah berlalu semenjak pertarungan sengit antara Xiaoyan dengan Liu Qing terjadi. Kini Xiaoyan yang ditemani oleh Sun Er dan yang lainnya pun sedang fokus untuk memulihkan diri dari dampak pertarungan yang dia dapatkan sebelumnya. Dan karena tak urung bangun dari kondisi bertapanya, membuat kelompok Xiaoyan agak bingung nih. Terutama Xian yang sangat khawatir jika Xiaoyan tak kunjung bangun, maka dia akan terus makan makanan yang gak enak guys. Kalau menurut Sun Er sih, akibat pertarungan sengit yang dia alami Xiaoyan sebelumnya cukup menjadi berkah yang besar untuk dirinya. Jadi selain memulihkan diri, Xiaoyan ini ternyata langsung dipromosikan nih guys. Gak tanggung-tanggung langsung naik 2 bintang pula. Itulah sebabnya Xiaoyan masih dalam kondisi pelatihannya saat ini guys. Sun Er pun menyuruh mereka untuk segera bubar, sementara biarinlah dia yang menjaga Xiaoyan, dan mereka pun pergi. Namun sebelum itu Wu Jia memberitahu Sun Er jika Lin Xuya datang lagi untuk menjenguk Xiaoyan. Sun Er sih hanya menyuruh Wu Jia untuk menyampaikan kepada Lin Xuya jika sementara ini Xiaoyan gak bisa kemana-mana nih. Jadi dia menyarankan agar Lin Xuya gak usah repot-repot datang lagi. Tapi Wu Jia merasa gak enak hati juga sih jika bukan Sun Er yang secara pribadi menemui Lin Xuya. Apalagi Xiaoyan juga sedikit memiliki hubungan pertemanan dengan dirinya. Tadinya sih Xian lah yang menawarkan diri untuk mengusir Lin Xuya. Namun setelah berpikir sejenak, akhirnya Sun Er pun mau tidak mau menemui Lin Xuya. Lin Xuya sendiri terlihat cukup gelisah nih, mondar-mandir gak jelas, gak seperti biasanya guys. Lantas begitu mengetahui kedatangan dari kelompok Sun Er, dia langsung memperbaiki penampilannya dan dengan gaya cihunya segera menghampiri Sun Er. Sun Er mengatakan jika Xiaoyan masih dalam tahap penyembuhan nih, jadi masih belum bisa menemui Lin Xuya. Lantas Lin Xuya memberikan obat mujarab yang pastinya sangat bermanfaat untuk pemulihan Xiaoyan. Sun Er yang tak enak hati menolak pemberian dari Lin Xuya yang juga terus memaksa, akhirnya menerima obat yang disodorkan oleh Lin Xuya. Lantas setelah berterima kasih, Sun Er segera berbalik meninggalkan Lin Xuya untuk kembali mengurus Xiaoyan. Lin Xuya sempat ingin mengikuti Sun Er, namun langsung dihentikan oleh Xian. Hingga mau tak mau Lin Xuya pun pamit pergi meninggalkan mereka. Menurut Xian, alasan Lin Xuya menjenguk Xiaoyan itu hanyalah modus kadal belaka, karena sebenarnya dia hanya ingin menemui Sun Er. Begitu Sun Er kembali, dia pun memandangi Xiaoyan yang masih terlelap dalam kondisi pelatihannya nih guys. Sampai-sampai satu persatu kenangan mengenai dirinya bersama Xiaoyan di masa lalu muncul di dalam benak Sun Er. Bisa dipastikan kebersamaan di antara mereka itu pun menjadi bukti dalamnya perasaan yang dimiliki Sun Er kepada Xiaoyan. Gimana tidak guys, Xiaoyan dan Sun Er selalu bersama-sama bahkan hingga beranjak dewasa. Sangat romantis sekali guys. Tapi sialnya Sun Er malah ditikung duluan oleh Ratu Medusa. Tak berselang lama, ruangan di sekitar mereka pun mulai bergoncang. Pertanda Xiaoyan akan segera bangun dari kondisi pelatihannya nih. Namun sebelum itu terjadi, Xiaoyan sempat memuntahkan sebuah kabut hitam yang langsung memenuhi ruangan di sekitarnya. Nah loh, kira-kira apa itu guys?
Dan begitu kabut hitam yang dimuntahkan Xiaoyan semakin pekat, hanya dengan satu hentakan kakinya, Sun Er pun menghilangkan kabut hitam tersebut. Begitu tersadar, Xiaoyan sudah mengetahui jika dirinya sudah berada di ranah Daoling bintang 5. Sun Er pun merasa jika sepertinya ada sebuah masalah di dalam tubuh kekasihnya tersebut. Xiaoyan pun membenarkan dugaan dari Sun Er. Lantas dia pun bercerita setelah mengobati racun di tubuh Nalanji, secara tidak terduga racun tersebut malah memasuki tubuhnya serta sangat sulit untuk diatasi, sehingga dia harus mengeluarkannya secara bertahap begitu setiap kali dia dipromosikan. Tidak lupa Sun Er juga melaporkan jika Xiaoyan dan Liu Qing berhasil masuk peringkat 10 besar bersama. Xiaoyan sih nggak peduli yang namanya peringkat nih guys, karena baginya yang terpenting adalah bisa memasuki menara pemurnian Qi saja. Setelahnya Xiaoyan pun mengajak Sun Er untuk keluar mencari udara segar. Setibanya di luar, Xiaoyan sempat bingung nih karena melihat banyak wajah baru yang bergabung di faksi mereka. Hingga tiba-tiba senior Lin Yan pun datang untuk melihat kondisi Xiaoyan. Di sana Xiaoyan sempat terkejut juga karena melihat senior Lin Yan yang memakai lencana faksi mereka. Lin Yan pun menjelaskan semenjak pertarungan dahsyat Xiaoyan dengan Liu Qing sebelumnya membuat gerbang pen mereka kini memiliki prestis yang sama dengan geng milik Lin Xuya serta Liu Qing. Karena momentum itulah membuat banyak murid ingin bergabung dengan gerbang pan, termasuk juga dirinya. Apalagi setelah melihat pertarungan antara Lin Xuya dan Sun Er, di mana Sun Er yang berhasil mengalahkan Lin Xuya, yang bahkan tidak mampu bertahan melawan 10 gerakan dari Sun Er. Xiaoyan pun auto terkejut nih setelah mendengar cerita dari Lin Yan. Xiaoyan yang kini asik berduaan dengan Sun Er masih ingin memastikan apakah Sun Er benar-benar sudah berada di ranah Dawang. Tapi Sun Er tidak memberikan jawaban pasti nih. Xiaoyan sih merasa cukup menyesal sebab dirinya tidak bisa secara langsung melihat Sun Er yang bertarung dengan serius. Hingga Sun Er pun tiba-tiba kembali mengingatkan Xiaoyan untuk mempelajari teknik dari gulungan yang telah diberikan Sun Er setelah dirinya menembus ranah Dawang kelak. Tentu Xiaoyan akan mempelajarinya dong. Xiaoyan pun sempat bertanya mengenai sikap Sun Er yang akhir-akhir ini terlihat aneh nih. Apa yang terjadi coba? Ceritakan saja nih sama Babang Xiaoyan. Hehehe. Sun Er pun langsung memeluknya dan meminta Xiaoyan agar cepat menjadi lebih kuat. Nah, lagi asik-asik berduaan, Yao Chen pun memberitahu Xiaoyan jika ada beberapa nafas kuat yang sedang menuju ke arah mereka. Panik, Sun Er pun menyuruh Xiaoyan untuk lekas bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya untuk sementara waktu lagi nih guys. Dan karena sudah tidak ada banyak waktu lagi untuk memberi penjelasan kepada Xiaoyan, Sun Er memutuskan untuk mendorong Xiaoyan agar dia bisa bersembunyi. Hingga pada akhirnya sekelompok pasukan yang sempat kita lihat di episode sebelumnya muncul di hadapan Sun Er. Lalu salah satu dari mereka pun langsung turun dan memberi hormat kepada Sun Er. Di sana sosok tersebut langsung memperkenalkan dirinya yang merupakan wakil dari komandan tentara terendam hitam Lin Kuan. Serta dia langsung mengutarakan niatnya untuk menjemput Sun Er atas perintah dari ketua klan mereka. Tepat sebelum Sun Er ingin melangkah pergi dengan Lin Kuan, secara tidak terduga Lin Kuan merasa jika ada seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka. Sehingga secara otomatis anggota yang lainnya langsung mengambil tindakan. Sun Er yang paham jika kini keberadaan dari kekasihnya telah diketahui, sempat menyuruh mereka menghentikan tindakan mereka. Lalu begitu Xiaoyan menampakkan dirinya, ternyata Lin Kuan telah mengenali Xiaoyan. Lantas Lin Kuan berbicara dengan nada penghinaan untuk mengintimidasi Xiaoyan. Xiaoyan sempat bertanya, siapa ente sebenarnya?
Meski Ling Kuan sempat memperkenalkan dirinya, namun kata-kata darinya tetap berisikan kata-kata penghinaan yang bahkan menyinggung klan Xiao yang kini telah hancur. Sampai-sampai Sun Er yang marah segera menyuruh Ling Kuan menghentikan bacotannya tersebut. Alih-alih langsung menuruti perintah dari Sun Er, Ling Kuan malah secara langsung bertanya mengenai kunci milik klan Xiao. Xiaoyan yang sudah mengetahui maksud dari Ling Kuan ini sih hanya bisa berlagak bego dan berpura-pura tidak mengerti tentang kunci yang ditanyakan oleh Ling Kuan. Bahkan Sun Er pun turut serta meyakinkan Ling Kuan jika dirinya saja yang sudah lama berada di klan Xiao tidak mengetahuinya. Karena itulah Ling Kuan segera mengesampingkan masalah kunci dan kembali berfokus pada tugasnya untuk membawa kembali pulang Sun Er. Lalu begitu Sun Er hendak pergi, Xiaoyan sempat menahan Sun Er hingga Sun Er pun memberikan penjelasan supaya Xiaoyan mengerti jika dirinya memang harus pergi kali ini. Tidak lupa dia mengingatkan agar Xiaoyan tidak menyebarkan informasi mengenai Giok Kaisar kuno Tose yang kini berada di tangan Xiaoyan. Serta sebelum Xiaoyan menjadi praktisi kuat, maka jangan datang dulu untuk mencari Sun Er. Sampai pada akhirnya Sun Er benar-benar melepaskan genggaman Xiaoyan dan melangkah pergi. Karena masih tidak rela melihat kekasihnya melangkah semakin jauh, Xiaoyan sekali lagi menarik lengan Sun Er dan langsung memeluk dirinya di hadapan banyak pasang mata yang memandang. Nah, diiringi dengan backsound yang membuat kita sedih saat mendengarnya, karena sama sekali nggak tahu artinya, Xiaoyan bertekad di depan Sun Er jika dirinya akan menjadi kuat sehingga klan Sun Er mau merestui dirinya. Kalau Dozun nggak bisa, maka Doseng. Kalau masih nggak bisa juga, maka dia akan menjadi seorang Daudi. Xiaoyan percaya jika nenek moyangnya dulu bisa menjadi Daudi, maka dirinya pun bisa. Sebenarnya tekad Xiaoyan agak koplak nih guys. Sebab menurut Sun Er jika Xiaoyan benar-benar menjadi Daudi, maka dia bebas memilih wanita manapun di seluruh benua yang dia inginkan. Namun Sun Er tetap akan menunggu Xiaoyan menjadi pahlawan terkuat sebab dia percaya jika Xiaoyan pasti akan berdiri di puncak benua Daoqi. Setelahnya klan Xiao yang telah terpuruk akan sekali lagi berdiri karena dirinya. Sehingga kini ritual perpisahan yang membuat hati para jomblokers meronta-ronta tersayat-sayat harus berakhir saat Sun Er benar-benar pergi meninggalkan Xiaoyan. Kini hanya tinggal Ling Kuan saja yang tersisa. Setelahnya lagi-lagi dia mengintimidasi Xiaoyan dengan kata-katanya. Bahkan dia mengingatkan Xiaoyan agar segera melupakan Sun Er, seakan semua kenangan di antara mereka tidak pernah terjadi. Karena menurut dirinya, Sun Er yang memiliki posisi sangat penting di klan mereka, hanya orang terkuatlah yang pantas bersanding dengan dirinya. Sedangkan untuk Xiaoyan, Ling Kuan merasa jika Xiaoyan tidaklah pantas. Mantap guys. Sontak Xiaoyan auto jengkel dong, sebab ditunjuk-tunjuk dan selalu diremehkan. Bagi Xiaoyan, tindakan yang dilakukan Ling Kuan ini hanya karena dia merasa cemburu saja guys. Akibatnya tensi tinggi di antara mereka kian memanas. Ling Kuan merasa untuk membunuh Xiaoyan itu semudah menginjak semut. Namun bagi Xiaoyan, Ling Kuan tidaklah memiliki kemampuan tersebut. Mantap guys. Tapi begitu keduanya hendak memulai pertempuran ganas, tiba-tiba saja nah, melihat penatua Suqian yang datang, Ling Kuan auto ketar-ketir nih. Sampai-sampai dia beralasan jika hanya berbicara saja dengan Xiaoyan.
dan bukanlah ingin bertarung. Namun mana mungkin Penatua Suqian gak menyadari maksud dari Ling Kuan yang secara langsung ingin melukai Xiaoyan. Bagi Penatua Suqian, membiarkan Ling Kuan memasuki akademi dalamnya sudah merupakan toleransi terbesarnya. Namun jika dia ingin menyentuh muridnya, maka siap-siap saja nih. Dan karena Ling Kuan telah mendapatkan apa yang dia cari, maka dari itu Penatua Suqian menyuruhnya untuk segera pergi. Tapi sebelum itu, dia memperingatkan Xiaoyan setelah dia datang untuk menemui Sun Er di masa depan, maka Ling Kuan akan secara langsung memberi Xiaoyan pelajaran agar dia memahami perbedaan yang besar di antara mereka. Dan begitu Ling Kuan pergi, Penatua Suqian pun menghibur Xiaoyan. Menurut sang penatua, kultivasi mereka memang seperti diberkati oleh alam. Namun soal bakat Xiaoyan tidaklah kalah dengan mereka. Jadi nggak perlu berkecil hati nih, ucap Penatua Suqian. Teruntuk Xiaoyan, jika pertarungan besar benar-benar terjadi, maka Xiaoyan tidak ragu memberikan pelajaran yang mungkin tidak terlupakan untuk Ling Kuan. Penatua Suqian sih percaya aja nih, sebab sekte awan berkabut saja bisa diporak-porandakan sendiri oleh Xiaoyan. Setelahnya, karena besok adalah hari di mana Xiaoyan harus memasuki menara demi menerima pelatihan dari penempaan Fallen Heart Flame, maka dari itu jika dia bisa melewatinya, maka akan membuka jalan Xiaoyan untuk menembus ranah dewa. Karena hanya dengan menjadi kuat secepatnya, dirinya baru bisa pergi untuk menemui Sun Er. Dan pastinya kita harus melihat kelanjutan perjuangan Xiaoyan di minggu depan. 熏儿，